Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Akhirnya setelah 1 tahun lebih mobil ini keluar di Indonesia, tersedia juga unit tesnya. Ini adalah Jeep Wrangler Rubicon dengan kode bodi JL. Yang ini adalah generasi terbaru, generasi keempat dari Jeep Wrangler. Dan sekarang sudah bisa kita tes secara lengkap jangka panjang. Bukan hanya di jalan aspal, tapi juga off-road. Sehingga kita tahu persis bagaimana performanya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana keasikannya. Dan bagaimana juga plus serta minus dari mobil ini. Sedikit sejarah mengenai Jeep Wrangler. Jeep Wrangler ini adalah keturunan langsung dari Jeep Willys, military vehicle yang dibuat oleh Jeep untuk berperang. Dan mobil itu sederhana, tangguh, bisa off-road ke segala medan, dan juga tetap memiliki performa yang baik untuk kabur dari musuh misalnya pada saat perang. Dan heritage itu diteruskan sampai sekarang, dan sampai sekarang hingga generasi keempat dari Jeep Wrangler ini, Anda bisa melihat bentuknya masih sangat khas. Tidak perlu ada merek Jeep, orang langsung tahu bahwa ini adalah sebuah Jeep. Dan berbeda dengan SUV modern lainnya, terutama di rentang harga yang mirip. Ini harga tipe teratas yang tipe 4 pintu dengan trim Rubicon ini sekitar 1,8 miliar rupiah. Dibandingkan SUV premium di harga yang sama, ada perbedaan yang paling nyata. Perbedaan yang paling nyata adalah rata-rata SUV premium di harga itu, misalnya SUV Eropa, itu adalah SUV yang nyaman, kemudian dibuat memiliki capability off-road yang baik dengan seluruh peranti elektronik. Mobil ini berbeda. Di generasi keempatnya ini adalah tetap sebuah mobil off-road, mobil yang punya capability off-road menakjubkan, tapi dibuat menjadi semakin nyaman. Jadi pendekatannya agak berbeda dengan SUV yang normal. Nah, sekarang berbicara heritage, ada sejumlah mobil yang mempertahankan heritage-nya dari dulu generasi pertamanya hingga sekarang dengan clue-clue desain yang khas. Misalnya Mercedes-Benz G-Class yang sampai sekarang juga masih mirip sekali dengan generasi pertamanya dan masih dikenali sebagai G-Class. Kemudian Suzuki Jimny yang walaupun di generasi ketiga sempat berubah model, tapi di generasi keempatnya kembali melakukan desain yang retro sehingga kelihatan heritage-nya. Dan apalagi ya, tidak banyak lagi. Bahkan Land Rover Defender yang mempertahankan desainnya sejak tahun 48, tahun ini sudah berubah model menjadi jauh lebih modern dan tidak lagi mirip seperti pendahulunya, tapi ini masih terlihat sangat-sangat Jeep. Tapi walaupun memang masih sangat Jeep desainnya, tapi tetap saja detail-detailnya itu berubah semua. Ini DRL sekaligus lampu sen di sini, kemudian lampu LED-nya keren sekali bulat, dan logo Jeep yang biasanya ada di grill sekarang dihilangkan, dan hanya grillnya saja karena itu wujud kepercayaan diri Jeep bahwa orang langsung tahu bahwa ini adalah sebuah Jeep tanpa perlu ada logo Jeep di depannya. Kemudian mobil ini juga bertambah panjang dibandingkan sebelumnya. Kalau untuk yang tipe 4 pintu ini penambahan panjangnya hampir 90 mm, tapi dia memiliki bobot hampir 100 kg lebih ringan daripada generasi sebelumnya, yaitu JK. Dan kalau kita berbicara desain, desainnya sangat maco dan sangat menghargai heritage dari pendahulunya. Lihat ini, engsel pintu yang model zaman dulu masih dipertahankan. Bahkan di dalamnya sini ada tali untuk menahan bukaan pintu. Bentuk spakbornya masih sama. Kemudian untuk tipe Rubicon ini juga dilengkapi dengan ban yang walaupun ini all terrain tapi sudah lebih siap untuk off-road. Ada 3 trim di Indonesia, yaitu Rubicon yang paling tinggi, di bawahnya ada Sahara, di bawahnya ada Sport. Sahara yang lebih mewah, Sport yang lebih sederhana, dan Rubicon ini lebih siap off-road dibandingkan varian lainnya. Dalamnya lebih mewah dan sistem penggerak 4 rodanya juga lebih canggih dengan pengunci diferensial depan belakang, dan stabilizer mobil ini juga bisa dilepaskan secara elektronik untuk membuat artikulasi roda yang lebih banyak pada saat melalui off-road yang cukup berat. Kemudian ini pengait di kap mesin ini juga
desain clue dari, bahkan bukan dari awal Wrangler, bahkan dari Jeep Willys pun ini sudah ada, walaupun sekarang ya pasti ada mekanisme pengunci yang normal di tengah, tapi tetap desain ini dipertahankan. Kemudian bentuk kacanya, tegaknya ini juga, walaupun secara aerodinamika pasti mobil ini tidak baik, tapi juga dipertahankan. Dan kalau Anda lihat dari mulai luar sampai dalam mobil ini ada siluet dari Jeep Willys, bukan hanya di kaca tapi juga di beberapa bagian interior, bahkan juga di instrumennya itu ada gambar Jeep Willys untuk menceritakan ke pemilik mobil ini bahwa mobil yang Anda miliki ini memiliki sejarah yang panjang. Ini ground clearance-nya sangat tinggi, bahkan di spek standarnya Jeep Wrangler Rubicon ini bisa melewati banjir sampai 760 mm, 76 cm. Sekitar segini itu, wow, tinggi sekali, yang membuat mobil ini memang benar-benar proper sebagai off-road. Dan dia bodinya juga bukan monokok, dia body over frame, jadi di bawahnya itu ada sasis dan baru ditaruh bodi. Memang mungkin secara kenyamanan tidak akan sebaik yang monokok, tapi ini adalah mobil yang memang disiapkan untuk off-road sesuai dengan nafas kuat dari Jeep. Nah, bentuk bodinya ini 4 pintu seperti SUV biasa, tapi sebenarnya ini adalah sebuah convertible, sebuah cabriolet. Jadi atapnya ini bisa dibuka semua, dan di dalam itu sudah ada roll bar untuk keamanan penumpang. Tapi memang untuk membukanya tidak mudah. Anda harus memakai otot, dan kemudian panel-panel bodinya ini juga harus disimpan di rumah. Tapi ya begitulah ciri khas Jeep. Nah, di belakang bentuk lampunya ini juga masih sama dari dulu sampai sekarang, tapi kalau diperhatikan detailnya memang lebih modern, dan engsel pintu untuk pintu belakang ini juga masih ada, termasuk juga bukaan bagasi belakang yang tidak praktis. Kenapa tidak praktis? Untuk memasukkan barang Anda harus membuka pintu yang bawah dulu seperti ini, baru membuka yang atas. Dan kalau misalnya mau nutup, ya harus tutup atasnya dulu, baru bawahnya. Kalau kita tutup bawahnya dulu seperti ini, aduh, kelupaan. Ulang lagi dari awal, dan kita baru menutupnya seperti ini. Ini benar-benar desain yang khas Jeep juga. Dan kalau misalnya kita berbicara ruang bagasi, untuk SUV sebesar ini memang space bagasinya tidak terlalu besar, tapi lumayan memadai. Dan di bawahnya ini juga tidak ada ban serep, karena ban serep ada di luar. Ada penyimpanan sedikit lah di sini. Untungnya kalau Anda ingin memperbesar kapasitas bagasi, tinggal tarik tuas di sini, langsung headrest itu terlipat, dan Anda bisa langsung dorong ini ke depan, dan langsung bangkunya itu terbenam sehingga menimbulkan space yang rata. Ini menakjubkan untuk sebuah Jeep. Walaupun membuka bagasi tidak praktis, tapi ternyata pelipatan bangkunya sangat praktis dan sangat mudah. Lihat ini. Di bagian dalam itu yang langsung kelihatan tuh adalah roll bar-nya. Roll bar dari depan sampai belakang, karena mobil ini memang didesain untuk dibuka atapnya. Dan ketika Anda buka atapnya, itu memang tidak praktis karena banyak baut yang harus dibuka, dan atapnya mungkin harus ditinggal di rumah. Kemudian kalau hujan ya udah kehujanan. Tapi di bawah sini ada penyimpanan untuk baut-bautnya kecil. Lucu sekali, bisa disimpan di sini, dan ini akan memproteksi Anda ketika mobil terbalik. Nah, bicara keamanan, mobil ini di Euro NCAP hanya mendapatkan bintang 1 untuk tabrakan depan dan samping. Tapi saya yakin kalau adu terbalik sama mobil lain, mungkin yang ini lebih aman karena ada built-in roll bar-nya. Kemudian ini bisa lihat di bagian bagasi, ini ada subwoofer dari Alpine, karena memang sound system dari mobil ini memang buatan Alpine, dan suaranya sangat premium dengan dentuman bass yang kuat. Nah, udah nggak lupa lagi nutupnya, atas dulu baru bawah. Nah, ini ban serep ini dia bisa dibuka pakai 2 baut ini, tapi masih ada mekanisme pengamannya lagi. Ini harus pakai kunci bintang, diputar kira-kira setengah lingkaran. Kemudian ini pelindungnya bisa diambil, dan di dalam ini masih ada kunci bintang lagi. Jadi ada 2 pengaman untuk ban serep ini. Dan Anda bisa lihat ini peleknya maco, dan ada siluet Jeep Willys lagi di sini. Wah, ini spakbornya juga maco, dan sebenarnya saran saya kalau misalnya Anda membeli mobil ini, mungkin ada bagusnya kasih footstep, karena ini
tinggi sekali mobil ini, sehingga naiknya itu harus manjat gitu. Kalau ada footstep mungkin lebih enak. Ini adalah sebuah mobil baru yang pembukaan kap mesinnya sangat tradisional, hanya membuka penguncinya seperti ini, ya. Dan seperti saya tadi bilang ada mekanisme pengunci di tengah, tapi itu juga tinggal geser seperti ini, langsung terbuka. Tidak ada mekanisme pengunci dari dalam. Jadi kalau Anda parkir di tempat yang kira-kira Anda punya banyak musuh di situ, pastikan ada ajudan Anda yang menjaga mobil ini. Aduh, panas sekali. Ini susah. Au, susah sekali ini. Ya, emang harus maco. Mobilnya bentuknya udah maco, harus maco buka kap mesinnya. Nah, tapi berbicara maco, mesin yang ada di Jeep JL ini terkesan lebih tidak maco dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya yang tipe bensin itu 3600 cc, V6 dengan tenaga 285 HP dan torsi 350 Nm. Tapi di Jeep JL ini kapasitas tersebut diturunkan 1600 cc menjadi 2000 cc saja 4 silinder. Jadi tidak ada lagi mesin 6 silinder untuk bensinnya, hanya 2000 cc 4 silinder tapi dilengkapi dengan turbo. Sehingga tenaganya menjadi 270 HP, memang lebih kecil 15 HP dibanding yang mesin 3600, tapi torsinya lebih besar 50 Nm menjadi 400 Nm. Nah, kalau Anda ingin mesin yang 6 silinder, masih ada di generasi baru ini, tapi hanya di Jeep Gladiator, yaitu versi double cabinnya, sedangkan untuk yang tipe 2 pintu dan 4 pintu, semuanya sudah menggunakan mesin 2000 cc turbo. Tenaga sedikit lebih kecil tapi torsi lebih besar. Kemudian tenaga itu disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 8 speed. Tapi di tengah-tengahnya ada mekanisme transfer case dan sistem 4-wheel drive yang bukan sistem 4-wheel drive yang modern, tapi sistem 4-wheel drive yang masih cukup mekanikal dan membuat Anda lebih percaya diri ketika Anda off-road. Nanti kita bisa lihat di bagian dalam. Ini kap mesinnya lumayan berat, kemudian ada peredamnya juga banyak. Tapi mesinnya emang terlihat ringkas di kap mesin yang sebesar ini. Kita kunci lagi. Mobil ini terlihat dari luar sangat maco. Memiliki sistem all-wheel drive yang sangat maco. Dan kemacoan itu masih berlanjut ke dalam. Posisi duduknya tinggi, tapi bangkunya itu kecil. Lihat, ini paha saya tidak tersangga di sini. Tapi dia masih cukup empuk bangkunya, memang kaku. Rasa duduknya itu kaku, tidak bisa reclining juga. Dan ya ini roll bar semua di sini. Speaker besar di depan. Nah, kalau space-nya ini lumayan lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Dan ini masih lega legroomnya. Kemudian di bawah bangku juga masih ada space untuk telapak kaki. Dan ini headroomnya juga sangat-sangat lega. Dan dia tidak terlalu menonjol ya. Channel di tengah ini, jadi untuk duduk di sini juga masih oke. Sandaran kepalanya harus sandaran kepalanya ini yang harus dinaikkan, seperti ini. Oke lah, bukan tempat duduk paling nyaman di SUV seharga bukan 1,8 ya, hampir 1,9, 1895 miliar. Ya, bukan yang paling nyaman tapi masih memadai. Kemudian switch tidak ada di pintu, switch power window itu ada di tengah. Nah, ini bisa membuka seluruhnya, jendelanya kecil sekali. Cuman minimal Anda bisa posisi komen, posisi bos gitu ya. Ini bahu dari mobil ini di bawah bahu Anda. Kemudian di sini ada listrik 220 volt seperti listrik di rumah buat berbagai mungkin laptop Anda atau mau berpetualang bawa rice cooker biasa di sini. Dan di atas ini ada USB slot, dan saya sukanya dari Jeep ini USB slotnya disediakan dua tipe, USB-C dan USB biasa. Jadi ada 4, 2 USB-C, 2 USB biasa.
ini benar-benar akan sangat fleksibel buat kita yang memiliki gadget yang mungkin di antara dua sambungan USB tersebut. Nah, kalau kita hanya berdua, kita bisa sandaran tangan seperti ini, dengan di belakangnya headrest ini ada cup holder. Sayangnya di sini tidak ada lacinya, tapi ini lumayan asik cup holdernya. Dan di sini ada space-nya itu, nah ini untuk taruh handphone seperti ini, atau Anda juga bisa taruh handphone seperti ini. Dan ini juga bisa dipanjangkan, Anda bisa taruh handphone seperti ini kalau misalnya Anda mau nonton sesuatu. Dan tidak banyak yang bisa diatur di sini, tapi minimal Anda punya ventilasi AC sehingga dapat pendinginan dari depan. Dan di sini ada seperti kisi-kisi untuk menyimpan sesuatu, tapi saya tidak tahu ini untuk menyimpan apa. Mungkin untuk barang-barang kecil jadi jepit di sini, bolpen mungkin, nggak tahu. Tapi banyak kaitan-kaitan di sini, dan ada tempat penyimpanan di kursi depan dan di samping ini yang bikin mobil ini bisa cukup praktis. Tapi Anda harus hati-hati kalau naiknya, karena selain tinggi, ini ada beginian nih. Ada kaitan seperti ini, jadi kalau Anda nggak hati-hati, Anda bisa nabrak seperti ini. Nah, ini bentuk kait mobil, bentuk kait pengunci pintu zaman dulu, dan masih dipertahankan sampai sekarang. Tapi ini keren nih, lampunya ada 4 di samping dan ada 1 di tengah, dan ini bisa disentuh semua. Nah, di sini juga bisa buat nyimpen gadget Anda, di sini juga bisa. Terus, nah ini nih seat beltnya nih, kadang-kadang dia nggak ada penahannya di sini, jadi kadang-kadang suka tersembunyi di balik kursi, agak sedikit susah ngambilnya. Loh, mana hilang? Oh, di dalam sini ya. Bukan tempat yang nyaman, tapi tetap tempat yang menyenangkan, apalagi kalau atapnya dibuka nih. Oke, sekarang kita ke depan. Kita nyalain dulu mesinnya. Selain sekarang ini panas, juga pengen denger suara mesin 4 silindernya. Wah, tuh begitu nyala itu ada siluet Wrangler, kemudian langsung di latar belakang itu siluet Jeep Willys. Di kaca juga ada siluet Jeep Willys. Kemudian di tuas transmisinya yang maco ini juga ada siluet Jeep Willys. Bener-bener harus dikasih tahu ke orang yang di dalam bahwa Jeep Willys adalah nenek moyang dari mobil ini. Ini juga di layar tengahnya ini juga bisa terlihat ada siluet Jeep Willys. Nah, sekarang kita gas dulu. Suaranya memang tidak maco. Suara 4 silinder turbo, benar-benar tidak ada gairah yang dikeluarkan oleh suara mesin Jeep ini. Tapi performanya nanti kita lihat. Namun aura lainnya dari interior itu benar-benar maco. Seperti tadi saya bilang, ini tuas transmisinya besar sekali. Ini satu lingkaran tangan saya aja tidak bisa untuk menggenggam semuanya. Tuasnya juga ini tombol untuk melepas transmisinya ini juga merah dan besar. Kemudian untuk 4-wheel drive sistemnya juga dengan tombol mekanikal yang butuh tenaga juga untuk mengoperasikannya. Bener-bener sambungan mekanikalnya tuh cetrak. Baru bisa, ini harus terbiasa memang. Kalau sudah terbiasa, ini sudah terlihat ada peran elektronik ya dalam memindahkan transfer case-nya itu, tapi tetap sangat terasa mekanikal di sini. Dan untuk yang Rubicon ini juga ada pengunci diferensial depan dan belakang yang bisa diatur dari sini, dari layar MID-nya, multimedia display-nya. Di sini ada off-road pages. Nah, di sini Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan pengunci diferensial. Kemudian ada pelepas sway bar. Jadi seperti yang tadi saya bilang, stabilizer itu dilepas hubungannya sehingga ban itu bisa main lebih banyak ketika di medan off-road. Instrumen yang digital hanya yang tengahnya saja, yang kanan kiri RPM dan
speed atau speedometer itu tetap analog. Jadi menimbulkan suasana yang tidak terlalu modern tapi tetap keren dan maco lagi-lagi. Kemudian penunjuk penggerak roda ada 2H, 4H, 4H part-time, N dan 4L juga ada di sini. Jadi Anda selalu tahu kapan mode 4-wheel drive itu lagi diaktifkan. Kalau misalnya normal, kita 2-wheel drive saja. Nah, kemudian ini juga performa 4-wheel drive-nya juga bisa dilihat dari layar multimedianya ini. Ini ada pegangan yang wah kokoh. Semua build quality-nya ini juga kokoh ya. Rem tangan, wah rem tangannya masih mekanikal dan maco sekali. Ini besar sekali. Untuk Rubicon juga sudah pakai jok kulit dengan aksen merah, jok kulit hitam aksen merah. Kemudian ini warnanya merah doff dan setirnya juga terasa maco. Dan terlihat mobil ini itu dibuat untuk durability. Kecuali ini ada tombol-tombol yang dengan karet di bagian pinggirnya, termasuk power window. Ini saya ragu ini bisa bertahan sampai di atas 10 tahun karena karet biasanya mudah rusak. Sayang sekali, tapi saat baru seperti ini jadi terasa lebih mewah, tapi mungkin tidak sedurable material metal lainnya. Nah, yang unik juga masih ada cigarette lighter, masih ada lighter untuk rokok yang biasanya sekarang mobil lain itu sudah tidak memberikan itu, tapi di Jeep masih ada. Kemudian, nah, sentuhan modernnya saya suka di sini. USB-nya sama seperti belakang, ada USB-C, ada USB biasa, ada AUX. Power window semuanya di tengah, dan untuk mengaktifkan power window atau menonaktifkan biasanya kita dengan tombol, tapi kalau di mobil ini dengan tuas. Cetak, cetek, cetak, cetek. Ini terasa Jeep sekali, walaupun dia bekerja sama dengan Fiat ya. Kelihatan ini untuk tombol-tombol di setirnya itu diambil dari Fiat Group, terutama yang di tombol di bagian belakang setir, tapi dia tetap terasa seperti Jeep. Posisi duduknya tidak ergonomis. Ini mungkin Jeep yang paling ergonomis, tapi dibandingkan dengan SUV lain yang harganya serupa, ini paling tidak ergonomis. Duduknya tegak, kakinya terlalu jauh, dan tidak ada footrest. Jadi kaki kiri Anda, karena ini Matic, kaki kiri Anda tidak ada kerjaannya dan tidak ada tempat istirahat. Jadi ini dikhawatirkan nanti kaki kirinya kalau iseng suka godain kaki kanan. Tapi kenapa sih nggak ada footrest di sini? Visibilitas kecil ke depan, lebih besar ke belakang, dan udah visibilitas yang kecil itu masih terhalang juga oleh kap mesin, tapi itu nggak masalah karena justru itu yang membangkitkan suasana jantan dan suasana maskulin di mobil ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana rasanya mobil ini kalau dijalankan. Apakah hanya desainnya yang seperti Jeep atau rasanya juga masih seperti Jeep? Let's go. Ada kekhawatiran Jeep JL ini sudah terlalu modern sehingga rasa Jeepnya hilang. Iya, masih terasa sangat Jeep. Goyang, kemudian pengendaliannya tidak presisi. Kalau Anda bisa lihat di footage ini, kelihatan dia limbung, dan di setirnya juga benar-benar tidak presisi. Kemudian rasanya juga kaku di dalam. Memang sudah jauh lebih enak dibandingkan generasi Jeep sebelumnya, JK. Ini lebih luas, lebih nyaman, lebih modern, tapi masih terasa sangat Jeep. Lantas bagaimana dengan mesin 4 silindernya? Iya, memang kita kehilangan deruman 6 silinder yang merdu biasanya dari Jeep. Tidak ada. Ini benar-benar mesinnya plain. Karakternya juga kalau misalnya kita di kecepatan normal, serasa kayak nggak ada tenaga, tapi begitu busnya masuk, wih, ini lumayan kenceng loh nih. Dan terdengar tuh suara mesin 4 silindernya tuh meraung, berusaha untuk mengakselerasikan mobil ini, dan hasilnya lumayan. Mesin 2000 cc turbo 4 silinder ini bisa menghela Jeep yang besar seperti ini 0 sampai 100 km per jam hanya 8,1 detik dengan ban seperti ini. Tapi memang tes akselerasinya harus 4-wheel drive. Kalau 2-wheel drive isunya spin terus, torsi 400 Nm-nya cukup untuk membuat ban ini spin. Dan hasil 8,1 detik itu
sangat bagus untuk sebuah Jeep. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya juga lebih hemat ya, karena memang mereka mengganti ke 2000 cc 4 silinder. Selain untuk regulasi supaya harganya bisa lebih murah, juga untuk konsumsi bahan bakar yang lebih bagus. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 7,6 km per liter. Oke, buat sebagian besar mobilnya itu termasuk boros, tapi untuk Jeep itu angka yang sangat reasonable. Bahkan di jalan tol, dia masih bisa 11,5 km per liter dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Itu dengan bentuk bodi yang kaku seperti ini. Suara mesin itu tidak terdengar sampai ke dalam. Yang terdengar sampai ke dalam itu adalah suara ban. Jadi memang ban ini berisik ya. Kalau kita beli yang Sahara atau yang sport, trim Sahara atau sport, itu bannya ban aspal yang lebih tenang dari ini. Ini memang lebih berisik, tapi kalau saya suruh pilih Jeep pakai ban yang seperti ini lebih berisik atau ban jalan raya yang lebih tenang, tetap ban yang seperti ini. Agak berkurang wibawanya sebuah Jeep itu kalau bannya bukan ban yang bergaya pacul seperti ini. Jadi peredam suaranya bagus. Sebenarnya suara dari luar itu tidak terlalu masuk, tapi ya suara ban yang paling masuk ke dalam kabin. Mobil ini juga memiliki banyak hal menyenangkan. Mobil ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. Kemudian sudah ada cruise control. MID-nya cukup besar, cukup jelas, dan banyak sekali hal yang bisa dilihat dari MID-nya ini. Kemudian kamera mundur yang dimiliki mobil ini sangat jernih gambarnya. Benar-benar seperti menonton video YouTube itu, ngelihat kamera mundurnya jernih sekali. Kemudian kuncinya. Saya bawa ini kuncinya. Ini kunci sederhana, tapi maco, besar sekali kuncinya. Menggenggamnya pun enak, dan kalau ditaruh di meja tuh bangga gitu. Jeep. Wah, sentuhan kecil tapi membuat mobil ini terasa maco di setiap detailnya. Di lain sisi, ada beberapa hal yang agak mengganggu. Mobil ini sejatinya dibuat dalam format setir kiri karena dia buatan Amerika. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi biasanya kalau mau rubah ke setir kanan, itu posisi rem tangan juga diubah. Ini enggak, posisi rem tangan tetap lebih dekat ke kiri, dan jadi agak aneh, agak kurang ergonomis untuk mengoperasikannya. Kemudian seperti tadi saya bilang, kalau tanpa footstep turun dari mobil ini sangat sulit. Saya aja yang setinggi ini turunnya tidak begitu mudah, apalagi yang postur tubuhnya di bawah saya. Kemudian spion, ini spion bentuknya khas Jeep, kotak gitu ya. Tapi ya kenapa kok nggak dikasih pelipat secara otomatis sih? Padahal kalau misalnya kita off-road atau lewat jalan sempit pakai mobil ini, itu mungkin lebih praktis kalau bisa dilipat secara otomatis. Dan pelipatan secara manualnya juga berat sekali. Itu sampai harus mengeluarkan tenaga untuk melipat spion ini. Serta satu yang agak ribet adalah buka bensinnya. Jadi kalau buka kap mesin kan gampang tadi, nggak pakai pengunci apa-apa. Tapi buka bensinnya itu tetap harus pakai kunci. Serta spion ini sebenarnya sudah anti silau, tapi anti silaunya elektrik. It's okay. Tapi masalahnya untuk mengaktifkan anti silaunya atau menonaktifkan, Anda harus melakukannya lewat layar multimedia ini. Jadi masuk ke settings, terus ke saya aja udah lupa. Pokoknya ada satu menu di sini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan spionnya. Kenapa nggak satu tombol? Itu jauh lebih simple. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, Jeep JL tidak melupakan akarnya sebagai sebuah Jeep. Bisa dibilang ini adalah 911-nya SUV. Mobil yang semakin kesini semakin modern, tapi rasa serta ciri khas dari leluhurnya itu secara kuat tetap dipertahankan. Beginilah seharusnya Jeep baru itu dibuat. Evolusi, bukan revolusi. Seperti yang dilakukan Defender. Ya, kita tahu Land Rover Defender itu tetap off-roader yang luar biasa, tapi rasa serta bentuknya sudah
jauh sekali dibandingkan leluhurnya. Tapi kalau Jeep ini masih dekat. Akan tetapi, kita juga harus tahu apakah dengan kecanggihan dan kemewahan yang dimiliki, ia masih tangguh di medan off-road. Nah, di sela-sela syuting, saya sempatkan ke JSI, Jeep Station Indonesia, di daerah Megamendung, yang dia punya fasilitas off-road. Dan off-roadnya ini, walaupun controlled environment, tapi ini off-road yang cukup berat. Nah, sekarang kita akan coba, saya udah masukkan ke 4Low 4L, dan ini tidak mengunci diferensial atau menonaktifkan sway bar sama sekali. Ini benar-benar hanya pakai 4Low saja. Tidak ada mode sand, tidak ada mode mud, tidak ada mode gravel di sini. Benar-benar seperti off-roader yang konvensional, yang benar-benar semuanya itu mekanikal. Tuh ada spin-spin sedikit, tapi pelan-pelan ini bisa keluar terus. Jadi kalau kita masukkan ini di aplikasi ini ada off-road pages. Di situ dia bilang pas pertama kali keluar itu off-road pages itu dia ada tulisan apa ya? Pokoknya but never stuck. Tidak pernah stuck. Ini sih gampang, cuma lewat air aja ini. Dalam juga nih air. Tapi nggak apa-apa, karena seperti tadi saya bilang bahwa Jeep Wrangler ini punya kemampuan melewati air hingga 760 mm, 76 cm. Itu tadi mungkin cuma 50. Gampang kalau buat Jeep. Nah, sekarang lewat undak-undakan. Nah, berbeda dengan Jeep Wrangler, kalau Jeep Gladiator yang baru saja diluncurkan, itu dia punya kamera depan. Jadi kita bisa melihat ke depan, tapi di mobil ini belum ada. Namun kita bisa melihat berapa kemiringan mobil secara vertikal atau horizontalnya itu berapa, itu bisa ada di sini. Ada gyrometernya. Sekarang kita coba radius putar mobil ini. Radius putarnya nggak gede-gede amat, tapi ya nggak kecil-kecil amat juga. Tidak kelihatan. Jalannya tidak kelihatan. Ini mobil baru Grass, baru saya yang pakai, langsung kita pakai off-road. Wow, ini dalam sekali, berlumpur. Dan ini suspensinya lumayan empuk loh, nggak ajrut-ajrutan untuk sebuah mobil off-road tuh. Biarkan dia bisa nanjak sendiri nggak? Ini saya nggak ngegas sama sekali. Dia langsung ada sistem idle up-nya yang bisa menambah tenaga mesin ketika mau menanjak seperti ini. Nah, kalau udah di 13 derajat, baru kita perlu kasih gas sedikit. Effortless sekali. Dan Anda harus ingat bahwa mobil yang saya coba ini tidak dimodifikasi off-road sama sekali. Begini keadaannya langsung ketika Anda membeli secara baru. Dan ini sudah sangat-sangat capable. Kita tinggal lewat satu lagi, lumpur, dan itu cukup terjal tanjakannya. Nah, bannya juga karena sudah pakai yang kayak agak-agak pacul gitu, walaupun masih all terrain ya ininya ratingnya, dia itu bener-bener traksinya tuh di lumpur tuh sangat kuat. Nah, ini sekarang terjal sekali nih. Coba kalau kita gas agak dalam. Tuh langsung maju mobilnya. Satu rintangan lagi saya mau coba. Kita lewat air dan lumpur.
Easy. Jadi, kesimpulannya setelah mencoba mobil ini di off-road, ini adalah mobil baru salah satu yang paling capable di off-road. Memang tidak sepintar sistem yang dimiliki oleh Land Rover misalnya, atau Mercedes-Benz G-Class dengan berbagai macam modenya. Tapi kita merasa kita benar-benar sebagai off-roader di sini, benar-benar mekanikal semuanya masih tergantung dari kepiawaian kita pada saat mengendarai mobil ini. Tidak menggantungkan sepenuhnya ke elektronik. Luar biasa kemampuan off-road dari mobil ini. Selain tipe bodi 2 pintu dan 4 pintu, ada satu lagi varian double cabin di Indonesia, yaitu Gladiator Rubicon yang memiliki fitur dan kemewahan serupa. Tapi bedanya, Gladiator menggunakan mesin V6 3600cc bertenaga 285 HP dan torsi 353 Nm. Gladiator dijual lebih mahal dan menyentuh 2 miliar rupiah lebih. Kesimpulannya, ini bukan mobil untuk Anda yang menginginkan SUV yang harganya hampir 2 miliar rupiah untuk menjadi sangat nyaman, sangat modern, sangat canggih, sangat praktis. Tapi ini untuk Anda yang menginginkan sebuah Jeep terbaik. Titik. Tidak perlu banyak alasan untuk membeli mobil ini. Cukup Anda suka, sudah. Mobil ini bukan untuk dibandingkan dengan merek lainnya. Jeep itu memiliki tempat tersendiri, dan pada faktanya perusahaan Amerika tersebut di JL ini berhasil membuat Jeep yang terbaik. Yes, jadi begitulah rasanya mobil ini baik di aspal maupun di off-road. Dan jujur saja, kami suka dengan generasi Jeep yang ini. Dia tidak berusaha untuk menjadi SUV modern. Dia tetap sebuah Jeep yang diberikan sedikit kecanggihan, sedikit kenyamanan, tapi bagi Anda penyuka Jeep, begitu naik ke mobil ini, Anda pasti akan langsung merasa bahwa ini adalah sebuah Jeep. Oke, penggemar Jeep sejati pasti bilang, aduh ini mobil sudah terlalu enak. Tapi kalau Anda pernah coba mobil SUV premium lainnya, coba mobil ini. Mobil ini benar-benar terasa seperti sebuah Jeep dan tetap layak disebut sebagai sebuah Jeep. Jadi begitulah hasil review kami terhadap mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.